Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, seperti biasa saya perkenalkan kembali bahwa saya ada majelis studi dakwah terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat langsung kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Silakan, sudah banyak materi-materi yang saya upload. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati segenap bapak-bapak dan ibu-ibu hajah Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 1979 atau ILUNI FKUI 1979 yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, istiqomah itu ada pada dua hal. Yang pertama, istiqomah dalam akidah atau iman atau tauhid. Nah, itu urutannya, ini beda-beda. Kalau akidah untuk orang muslim, kalau iman untuk orang mukmin, kalau tauhid untuk orang muttaqin. Nah, itu urutannya. Jadi kita beresin dulu akidah secara istiqomah, baru nanti naik menjadi orang mukmin, kemudian baru naik menjadi orang muttaqin. Nanti kapan-kapan kita akan dalam itu insyaallah. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah atau amal soleh. Nah, jadi dua istiqomah itu Bapak Ibu. Ya, dalam akidah juga dalam ibadah. Nah, yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah tentang istiqomah dalam ibadah. Baik, istiqomah dalam akidah itu maksudnya tidak murtad sampai mati. Nah, itu istiqomah akidahnya. Istiqomah imannya, istiqomah tauhidnya. Tidak murtad sampai mati. Nah, yang kedua, tidak syirik walaupun diuji, ya, digoda, diiming-imingi supaya datang ke para orang tidak normal, tetap dia tidak mau, istiqomah dia, tidak mau melakukan syirik. Itu kalau istiqomah dalam akidah. Adapun istiqomah dalam ibadah itu adalah pertama, menjalankan perintah Allah, baik itu perintah wajib ditambah dengan perintah sunnah. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan merugilah dia. Jangan tidak apa-apa, ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu bikin malas.
Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Nah, itu istiqomah, dia kerjakan perintah Allah. Tetapi sekaligus juga istiqomah dia tinggalkan larangan Allah. Ada larangan haram, ada larangan makruh, ada larangan subhat, ada larangan bid'ah. Nah, dia tinggalkan itu, istiqomah. Nah, kadang-kadang ada orang ya tidak bisa istiqomah meninggalkan larangan Allah. Yang haram nggak istiqomah dia, tergoda juga ada. Yang makruh pun begitu. Ya misalnya ada orang sakit paru-paru, dia suka merokok, kata bapak dokter, udah jangan merokok lagi. Oh iya Pak Dokter. Nah, sebulan 2 bulan kuat dia. Tapi 3 bulan kemudian nggak kuat lagi dia. Berarti nggak istiqomah. Nah, oleh karena itu istiqomah dalam ibadah itu mengerjakan perintah Allah secara istiqomah yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Sekaligus meninggalkan larangan Allah secara istiqomah. Larangan haram, larangan makruh, larangan subhat, dan larangan bid'ah. Tuh, jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, di satu sisi perintah dikerjakan, larangan juga dikerjakan, nah itu namanya orang fasik kok. Orang fasik itu kakak beradik dengan orang munafik. Setiap orang munafik pasti orang Islam. Tidak ada orang kafir yang munafik. Kenapa? Karena jelas-jelas dia sebagai orang kafir. Baik, kita akan fokus istiqomah ini dalam ibadah atau amal soleh. Kita lanjutkan. Apa sih keutamaan orang yang istiqomah itu? Ya. Baik itu istiqomah dalam mempertahankan akidah, dalam mempertahankan keimanan, dalam mempertahankan tauhid, serta dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Apa keutamaannya? Mari kita lihat. Ya. Akan dihilangkan oleh Allah dalam kolbu orang istiqomah itu rasa takut. Jadi kalau orang istiqomah nggak ada takutnya kecuali hanya kepada Allah. Juga akan dihilangkan rasa duka cita. Orang istiqomah itu tidak duka cita, tidak bersedih hati. Kemudian dijanjikan oleh Allah akan surga. Nah, 3 yang didapat bagi orang istiqomah. Baik istiqomah dalam akidah maupun istiqomah dalam ibadah. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa duka, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Nah, ini janji Allah ini. Jadi kalau orang yang betul-betul istiqomah akidahnya, istiqomah ibadahnya, maka para malaikat diturunkan oleh Allah menjaga kita. Kalau sudah dijaga malaikat, tidak ada lagi yang mampu mengganggu. Kata malaikat, nah kamu tidak ada, jangan takut kamu. Jangan hilangkan rasa takut dari hatimu, karena aku jaga. Kamu jangan bersedih hati lagi. Dan bergembiralah kamu, surga disiapkan oleh Allah untuk kalian yang istiqomah. Nah, ini keutamaannya. Surah Fusilat ayat 30. Ini yang pertama. Juga kita lihat dalam firman Allah yang lainnya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah orang-orang penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi cukuplah 2 ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang istiqomah itu sangat luar biasa mendapatkan balasan
dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita tetap istiqomah? Nah, ini yang penting ini. Ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, ada ikhtiar dan doanya. Nah, mari kita lihat. Ya. Yang pertama, paksakan diri kita untuk selalu membaca Al-Quran. Paksakan diri kita. Makanya Allah berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Artinya, katakanlah ya Muhammad, Ruhul Kudus atau malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk mengokohkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi kalau rajin kita baca Quran, maka kolbu kita kokoh, iman kita kuat. Kalau iman kita kuat, ibadah kita pun semangat. Nah, jadi kalau orang baca Quran rajin, ya, selain akidahnya kuat, tidak akan kena penyakit pikun. Banyak orang pikun karena dia kurang baca Quran waktu masih mudanya. Nah, oleh karena itu yuk, mari kita paksakan diri kita. Ada itu doa ya, Allahumma paksain ya Allah, begitu. Ini doa orang-orang awam lah katakan. Ya Allah, paksakan diriku. Bimbing diriku untuk senantiasa rajin baca Quran. Setidak-tidaknya satu halaman satu hari, tapi rutin begitu. Nah, itu nanti akan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang istiqomah. Ini yang pertama. Yang kedua, paksakan diri kita untuk selalu sholat berjamaah. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Jadi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar jiwanya, langsung ditegakkan sholat. Bagi bapak-bapak, langsung ke musola atau ke masjid. Bagi ibu-ibu, boleh ke musola atau masjid, boleh juga di rumah. Tapi di awal waktu. Kalau ibu-ibu di rumah atau di masjid, pahalanya tetap 27. Tetap. Nah, tetapi di awal waktu, Bu. Kalau bapak-bapak harus ke musola atau ke masjid. Kalau ada bapak-bapak rajin sholat 5 waktu di rumah, itu namanya bapak-bapak solehah. Nah, hati-hati. Tinggal beli mukena nanti. Ya, jadi oleh karena itu paksakan khususnya bagi bapak-bapak sholat berjamaah. Bagi ibu-ibu paksakan sholat di awal waktu. Nah, insya Allah istiqomah nanti dia. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, rajinlah mendengarkan tausiah seperti ini. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya, dan berilah peringatan atau tausiah, karena sesungguhnya tausiah itu bermanfaat bagi keimanan. Nah, ini kita ini sekarang sedang memberikan santapan rohani ya, kepada diri kita. Maaf, terputus ya? Iya, ada Ustaz, putus. Sebentar ya, maaf. Tadi udah, kita mulai lagi ya. Udah kelihatan ya? Baik. Jadi yang ketiga ini adalah paksakan diri kita rajin untuk mendengarkan tausiah. Nih. Jadi dan berilah peringatan atau tausiah, karena sesungguhnya tausiah itu bermanfaat bagi keimanan.
Nah, oleh karena itu kalau kita mau istiqomah, kalau ada pengajian, paksakan apapun kesibukan kita. Kalau memang bisa masih kita cancel atau kita alihkan kesibukan itu, nah paksakan kita mendengarkan tausiah. Karena ini salah satu ikhtiar kita agar kita bisa tetap istiqomah. Kenapa? Keimanan kita semakin bertambah, keimanan kita semakin kuat, itulah yang mendorong kita untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kalian. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Nabi bersabda, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Tuh. Jadi kalau bisa habis sholat 5 waktu, zikir la ilaha illallah itu 100 kali. Ya, untuk apa? Untuk mendisiplinkan diri. Nanti kalau sudah terlatih dia selama setahun 2 tahun, baru nanti zikirnya zikron kasiron tanpa dihitung. Tapi kalau kita belum bisa seperti itu, hitung tidak apa-apa, 100. Kalau 5 kali berarti 500 sehari semalam. Nah, nanti ketika mau meninggal, ucapan yang akan kita ucap, ya Allah. Maaf ini agak ngelek-ngelek ini Pak Haji. Ya. Maaf, agak putus-putus dia. Nah, itu ya. Jadi perbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, yang kelima, agar kita istiqomah, berkumpullah bersama dengan orang-orang soleh. Ini, an Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya adalah agama seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa temannya. Nah, ingat, agama jamaah kita ini tergantung kepada agama ustadz yang menyampaikan tausiah. Nah, kalau tausiahnya menyimpang, nah nanti dia keyakinannya akan menyimpang. Tapi kalau keyakinannya lurus, maka jamaah itu akidahnya pun lurus. Kalau akidahnya lurus, nanti mendorong dia untuk senantiasa beramal ibadah. Nah, ini yang kelima, berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Nanti akan ketularan, begitulah kira-kira. Ketularan solehnya, ketularan istiqomahnya. Nah, seperti itu. Baik, yang keenam, nah ini, membaca atau mendengarkan kisah para nabi dan orang-orang soleh. Ini sebagai motivasi dia. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul itu kami ceritakan kepada engkau, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hati engkau. Dan dalam surat ini telah datang kepada engkau kebenaran serta pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau kita rajin membaca sejarah Nabi, membaca sejarah orang-orang soleh, mendengarkan sirah nabawiyah, mendengarkan sejarah para sahabat, nah itu nanti memotivasi kita untuk kita senantiasa istiqomah. Nah, kenapa? Karena termotivasi kita, tertarik kita. Nah, ini salah satu ikhtiarnya juga ini. Nah, ya agar kita tetap istiqomah. Baik. Kemudian yang ketujuh. Nah, ini memilih atau pilihlah amalan-amalan kesukaan yang ringan. Contohnya, sholat sunnah wudu. Nah, ini sejarah tentang Bilal bin Rabah ini. Ya, Bilal ini ditanya sama Nabi, amal apa yang kamu kerjakan wahai Bilal? Kenapa ya Rasul? Aku mendengar sendalmu sudah berjalan-jalan di surga. Nah, kata Bilal, mungkin ini dia ansauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah
wala tuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Artinya, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan mampu melakukan seluruh amal. Nah, carilah amal yang ringan, istiqomahilah. Itu maksudnya. Ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling baik adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu, tidak ada orang yang menjaga wudhu, melainkan ia adalah seorang mukmin yang sempurna. Nah, misalnya begini, mulai sekarang saya akan menjaga wudhu sampai mati. Ketika saya tidak tidur, begitu saya mau buang air, saya istinja, saya wudhu lagi. Nanti buang angin, saya wudhu lagi. Terus sampai mati. Nah, itu nanti menjadi mukmin yang sempurna. Pilih salah satu. Ada orang yang memilih misalnya menjaga wudhu. Ada orang yang memilih sholat tahajud. Ada orang yang memilih sholat duha tiap hari. Ada orang yang memilih Senin Kemis. Silakan pilih salah satu. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih itu dakwah istiqomah. Insya Allah saya itu tidak akan mau menjadi ustadz maju tak gentar tergantung yang bayar. Wani piro sampean, na'udzubillah. Saya berusaha menjadi istiqomah. Nah, itu tekad saya. Istiqomah di satu itu aja. Selain akidah tentunya ya. Nah, tetap terhadap amal ibadah. Bapak Ibu pilih. Mana yang menurut Bapak Ibu ringan buat Bapak Ibu. Jadikan itu jadi amal favorit. Istiqomahin dia. Mau berselawat, saya berselawat sehari 100 kali. Boleh. Tapi istiqomah. Terus. Sampai mati. Nah, ini ya. Jadi silakan pilih salah satu amal yang menurut kita mampu. Jangan banyak-banyak. Ya, karena nggak mampu kalau banyak-banyak. Salah satu aja. Begitu para sahabat. Ya. Nah, baik, kemudian yang ke-8, berusahalah menjadi orang mukhlas. Nah, ini ya. Jadi orang mukhlas, bukan orang mukhlis, orang mukhlas, ya. Baik. Ini berkata, qala fa bi'izzatika la uhyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaan Engkau ya Rabb, aku akan menyesatkan mereka semua manusia itu, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlas, orang yang telah diikhlaskan oleh Allah di antara mereka. Jadi bedanya orang mukhlis dengan orang mukhlas, kalau mukhlis itu masih bisa tergoda, masih bisa dia menyimpang, masih bisa dia tidak istiqomah. Tapi kalau orang mukhlas, orang yang sudah diikhlaskan Allah, orangnya istiqomah. Nah, itu orang mukhlas, orang istiqomah, tidak tergoda oleh setan dan yang lainnya. Nih, contoh. Misalnya, saya selalu membantu orang setiap bulan 500.000. Sudah bertahun-tahun. Kemudian yang saya bantu itu cerita kepada orang lain. Ustadz Purba itu memang sih baik orangnya. Yang bantu saya 500.000 udah lama. Tapi dari dulu sampai sekarang tidak nambah-nambah. Nah, akhirnya dia cerita kepada orang itu cerita kepada saya. Saya dengar, dalam hati saya bilang, ini orang kok nggak ada terima kasihnya ya. Bulan depan tidak saya kasih lagi sama dia. Nah, saya alihkan kepada yang lain. Itu saya masih mukhlis, belum mukhlas. Kenapa? Masih bisa berubah. Tapi kalau orang mukhlas, saya bantu orang 500.000 setiap bulan, dia cerita kepada orang lain, lalu sampai kepada saya tidak berhenti, tetap saya bantu dia. Kenapa? Karena saya membantu dia bukan karena omongan dia, tapi semata-mata karena Allah. Itulah dia mukhlas. Nah, makanya ya saya salah satu usahanya itu, kalau saya memberikan tausiah, itu kan para jamaah memberikan infak dakwah di amplop. Nah, di amplop itu hampir tidak pernah saya membuka itu amplop itu Bapak Ibu, karena takut nanti dalam hati saya muncul, ini amplop dari dulu sampai sekarang nggak nambah-nambah, takut saya begitu. Makanya biarlah istriku atur aja di rumah, saya bilang begitu. Kenapa takut kita? Nanti mukhlas kita jadi berubah, jadi nggak istiqomah nanti dakwah. Nah, itu salah satu usahanya. Jadi usahakan ya, apapun yang terjadi, kalau memang masih bisa dialihkan, istiqomahilah. Itu namanya mukhlas. Tapi kalau mukhlis itu masih bisa goyang, apalagi ria. Lebih rusak lagi kalau ria. Nah, ini berusaha kita menjadi orang yang mukhlas, yang diikhlaskan oleh Allah, tidak berubah dengan kondisi apapun, karena memang semuanya karena Allah. Tuh, itu namanya mukhlas. Ya, bukan mukhlis. Kalau mukhlis di bawah mukhlas.
Nah, kemudian yang kesembilan, senantiasa berdoa kepada Allah. Nih doanya ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ya Allah dalam agama Engkau. Ini istiqomah dalam akidah. Doanya ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sahih hadisnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau untuk keluarga, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kolbu kami. Niatkan satu keluarga tetap berada di atas agamamu yang lurus. Nah, ini istiqomah untuk akidah. Yang kedua, istiqomah untuk ibadah. Ini dia. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa mentaatin Engkau. Nah, ini istiqomah dalam ibadah. Baca doa Nabi baca doa ini dan Nabi ajarkan kepada sahabat, khususnya setiap habis sholat. Ya. Sebentar. Nah, kembali lagi. Khususnya setiap habis sholat. Ya, khususnya setelah habis sholat. Ya, kita baca ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, jadi kalau 9 hal ini, 9 poin ini kita amalkan, insya Allah nanti Allah bantu kita. Akidah kita istiqomah, ibadah kita pun istiqomah. Dan kita berdoa berharap kepada Allah, istiqomah ini kita bawa sampai akhir hayat kita. Maka malaikat turun kepada kita, dalam hati kita tidak ada duka cita, dan surga disiapkan untuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini mungkin pengantar dari saya. Nah, saya kembalikan kepada Bapak moderator, Bapak Haji Sab, silakan. Silakan Pak Haji. Saya kembali